Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mustariatun Wan Umami dan saya sendiri Kristina Permatasari Sitorus. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem teknologi informasi. Yang pertama yaitu sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi komunikasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Penggunaan dari SI sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau research yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Selanjutnya, mengenai tujuan sistem informasi, adapun tujuannya yaitu menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama yaitu data tersebut harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien. Yang ketiga, tepat sasaran atau akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi SI bagi bisnis dan usaha Anda akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Selanjutnya, fungsi sistem informasi ada 5, yaitu yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Dan yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, adapun komponen sistem informasi, ada 4, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen, yang kedua, sistem pendukung keputusan, yang ketiga, sistem informasi eksekutif, dan yang terakhir, sistem pemrosesan transaksi. Selanjutnya, contoh penerapan sistem informasi, yaitu yang pertama, Flight Management System, e-learning, e-commerce, knowledge work system, office automation system, dan yang terakhir, transaction processing system. Selanjutnya, mengenai sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Selanjutnya, ada pun tugas pokok dalam pengelolaan transaksi, yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, manipulasi data, yang ketiga, penyimpanan data, dan yang terakhir, penyimpanan dokumen. Selanjutnya, sistem-sistem informasi fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Selanjutnya, beberapa shift pada umumnya. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi pemasaran. Dan yang kelima, sistem informasi SDM. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustariatun. Kepada Mustariatun dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi.
Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Yang terakhir, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Fungsi sistem informasi pemasaran yaitu yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Yang kelima, meminimalisir terjadinya human error. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran yang pertama yaitu marketing intelligence adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua, internal marketing information adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang ketiga, marketing communication adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu model sistem informasi pemasaran. Yang pertama, subsistem input pemasaran. Yang kedua, subsistem output pemasaran. Yang ketiga, subsistem tempat. Yang keempat, subsistem promosi. Dan terakhir, subsistem harga. Selanjutnya, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungnya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Unsur sistem informasi produksi. Yang pertama, pelanggan datang ke suatu perusahaan. Yang kedua, pemasok menyediakan bahan yang diperlukan untuk memperlancar proses produksi. Yang ketiga, proses produksi dilakukan setelah bahan baku tersedia yang dilakukan secara kontinu. Yang terakhir, produksi barang yang telah jadi ini berdasarkan pesanan dari pelanggan yang sesuai dengan waktu penyelesaian dan jumlah produk yang dibutuhkan. Sistem informasi sumber daya manusia, yaitu program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Sistem ini mengembangkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang berstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Selanjutnya, fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Pertama, perekrutan dan penerimaan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, manajemen data. Selanjutnya, penghentian dan administrasi tunjangan.
Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di dalam perusahaan yang membuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Selanjutnya, tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, memenuhi prinsip cepat, mempunyai prinsip aman. Selanjutnya, Enterprise Requisition Planning. Pada awalnya diciptakan oleh Gartner pada tahun 1990, bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan kebutuhan material dan perencanaan sumber daya manufaktur. Keberadaan fungsi ERP memang dikhususkan agar bisa memonitor perkembangan bagian lainnya dalam perusahaan. Perkembangan ERP ini semakin meningkat ketika mendapat respon yang cukup mengunggah dalam peristiwa Y2K dan penggunaan euro. Umumnya, perusahaan skala internasional membutuhkan langkah perbaikan dengan ERP untuk menggantikan sistem lama. Manfaat menggunakan ERP untuk perusahaan. Yang pertama, untuk mengintegrasi informasi keuangan. Yang kedua, dapat mengelola pesanan dan produksi. Yang ketiga, dapat mengelola HR. Yang keempat, menjadi jembatan manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya yaitu contoh fitur wajib dalam sistem ERP. Yang pertama, fitur integrasi. Yang kedua, fitur otomatisasi. Yang ketiga, fitur pelaporan. Yang keempat, fitur analisis data. Dan terakhir, fitur akuntansi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.